Modiar. Dikunci PKS dan Partai Demokrat, posisi Nasdem semakin terjepit. Menjelang pemilu 2024 ini, Partai Nasdem melakukan manuver yang cukup ugal-ugalan, yakni mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Sebagaimana kita ketahui bahwa si Anies ini kerap berseberangan dengan pemerintah pusat saat menjabat sebagai gubernur DKI dulu. Di antaranya yang paling kentara adalah dia menolak permintaan Jokowi untuk melakukan normalisasi sungai. Anies ngotot dengan program naturalisasi sungai, yakni mengembalikan kondisi sungai seperti sedia kala sebelum terjamah oleh manusia. Seperti di pinggirnya ditumbuhi dengan tanaman lebat. Dengan begitu air sungai akan terserap kembali ke dalam tanah secara alamiah. Dan ekosistem sungai juga kembali sebagaimana kondisi yang aslinya. Sebenarnya sangat bagus tujuan program Anies tersebut, karena siapa sih yang tidak ingin sungai-sungai di Jakarta bersih dan ekosistemnya tidak terganggu. Akan tetapi meskipun tujuannya bagus, kalau tidak realistis, nggak ada gunanya juga Ferguson, karena pasti tidak akan terwujud. Ibarat ada orang yang bercita-cita menaikkan haji kedua orang tuanya, tapi ia berusaha mendapatkan uang dari dana haji tersebut dengan berinvestasi di Dream for Freedom. Tidak pelak, bukannya jadi berangkat ke tanah suci, yang ada malah buntung. Karena Dream for Freedom itu adalah investasi bodong. Terakhir, program Anies naturalisasi sungai benar-benar tidak terwujud alias hanya ada di angan-angan saja. Naturalisasi muncul sebagai antitesis dari normalisasi sungai di zaman Ahok. Namun bedanya normalisasi ini dikerjakan, kalau naturalisasi tidak dikerjakan. 5 tahun ini sama sekali tidak ada titik naturalisasi di sungai Jakarta, ujar anggota DPRD DKI Yuke Yurike. Sedangkan Wagub DKI kala itu Riza Patria ngeles program naturalisasi sungai mangkrak karena di sekitar sungai yang hendak dinaturalisasi itu ada masalah, yakni banyak tanah yang belum bersertifikat. Nah, kepala daerah yang gak becus bekerja tapi banyak bacot macam Anies inilah yang hendak diusung oleh Nasdem. Lalu apa tujuannya? Mau merebut suara dari mantan pendukung Prabowo yang kecewa ketum Gerindra itu menjadi Menteri Jokowi. Sekarang para kampret yang gagal move on tersebut berada di belakang Anies. Jadi dengan Nasdem mengusung Anies, harapannya pendukung Anies juga turut mendukung Partai Nasdem. Kura-kura begitu. Di samping itu, Nasdem juga yakin bakal dapat koalisi, karena PKS dan Partai Demokrat sudah ditolak duluan bergabung ke koalisi pengusung pemerintah. Dengan PKS dan Partai Demokrat bergabung ke koalisi pengusung Anies, otomatis Nasdem menjadi partai pemimpin koalisi. Ketika Nasdem menjadi pemimpin koalisi, maka harapannya kursi menteri mereka yang paling banyak dapat. Jadi benar-benar sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Cukup dengan mengusung Anies maka Nasdem akan mendapatkan suara yang banyak dari kampret dan juga kadrun. Jadi pemimpin koalisi perubahan dan dapat jatah kursi menteri terbanyak dibandingkan partai yang lain. Hanya saja ini masalahnya, terkadang apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun Nasdem sudah mendukung Anies, pendukung Anies tetap saja tidak mau mendukung partai tersebut. Terbukti dengan elektabilitas Nasdem tidak naik-naik pasca deklarasi mengusung ex-gubernur Tata Kata itu. Celakanya, Nasdem justru mulai ditinggalkan oleh pendukungnya yang lama. Seperti berdasarkan beberapa hasil survei, elektabilitas partai tersebut malah turun setelah menyatakan mengusung Wan Anies pada Pilpres 2024. Di samping itu, beberapa kader juga mengundurkan diri dari Nasdem, mulai dari Niluh Jelantik, Enggar Tias Tolukita, dan Siswono Yudo Husodo, serta partai calon pengusung lain yang berebut kursi cawapres. Bahkan Partai Demokrat sudah terkesan memaksa agar ketumnya AHY yang menjadi cawapres Anies. Jadi bisa dibilang mengusung Anies bukannya bikin bahagia tapi malah bikin mumet. Hal inilah yang kemudian membuat Paloh berpikir untuk kembali ke Jokowi. Akan tetapi ketika Nasdem kembali ke Jokowi dan batal mengusung Anies Baswedan,
maka menjadi ancaman tersendiri bagi PKS dan Partai Demokrat, yakni kedua partai tersebut terancam tidak mendapatkan koalisi. Hal inilah yang kemudian membuat Partai Demokrat dan PKS secepat kilat mengunci Nasdem agar tidak pindah ke lain hati. Pertama, Partai Demokrat langsung deklarasi mendukung Anies meskipun ketum mereka belum sah menjadi cawapres. Begitupun dengan PKS juga sudah deklarasi bakal mengusung Anies, meskipun nasib akhir yang disodorkan jadi cawapres belum ada kejelasan. Bahkan PKS lebih parah lagi, sudah tidak peduli siapa cawapres Anies, yang penting koalisi dengan Nasdem dan Demokrat terbentuk. Itulah kenapa ketika relawan Anies banyak yang mengusulkan Hovifah sebagai cawapres Anies, PKS ikut-ikutan setuju. Nah, dengan Partai Demokrat dan PKS resmi mengusung Anies ini, maka Nasdem tidak punya alasan lagi untuk keluar dari calon koalisi perubahan itu. Hehehe. Coba kalau kedua partai tersebut tidak kunjung deklarasi mendukung Anies, bisa saja Nasdem ngeles bukannya tidak mau memperjuangkan Anies sebagai capres, tapi hingga detik ini tidak ada kesepakatan antara ketiga partai itu. Ujung-ujungnya Nasdem kembali bergabung ke PDIP, dan namanya masih harum di mata pendukung Anies, karena yang mereka tangkap Nasdem sudah memperjuangkan Anies walaupun gagal. Selamatlah partai itu dari cengkraman PKS dan Partai Demokrat. Sekarang posisi Nasdem serba salah. Mau keluar dari calon koalisi perubahan tidak ada alasan karena PKS dan Partai Demokrat sudah sepakat membentuk koalisi dan mendukung Anies. Sedangkan kalau tetap bersama kedua partai itu, tidak ada manfaatnya sama sekali. Apes betul.